Welcome back to the Central Boys. Back lagi bersama Kiku aja. Kali ini kita akan membahas sedikit mengenai berita-berita yang lagi happening di minggu pertama, minggu kedua Oktober ini ya. Yang pertama ini belum jauh juga sih beritanya. Polkadot bakal nge-launching parachain-nya di bulan November ya guys ya. Nah, lebih tepatnya adalah di tanggal 11 November. Tujuannya parachain ini untuk menghubungkan ekosistem Polkadot ke ekosistem smart contract yang lain, juga untuk saling mensupport antar ekosistem smart contract, kontrak pintar. Seperti itu guys. Nah, dan untuk masalah kepersiapan teknisnya, mereka itu setelah 5 tahun uji coba dan rilis parachain juga di Kusama ya guys ya, dimana Kusama itu adalah Canary Network atau network smart contract yang dipakai sebagai uji coba untuk hal yang bakal di launching di Polkadot juga kayak gitu. Nah di sini dia bilang nanti parachain auctionnya itu bakal ada crowd loan juga, jadi dimana kalian akan semacam menstaking atau mendepositkan koin Polkadot kalian untuk berkontribusi di sebuah project yang akan disambungkan ke parachain dari Polkadot ini. Nah kayak gitu. Nah setelah uji cobanya di Kusama pada tanggal 3 Juni kemarin, mereka merasa ada perlunya persiapan dan kematangan dari sebuah coding protokol pemrogramannya tersebut. Dia bilang selama ini untuk kesiapannya untuk codingnya itu udah ready ya guys ya, dari lama. Cuma mereka masih menangkap ada beberapa bug yang mungkin belum dideteksi, jadi harus dimatangkan dulu ya codingnya supaya saat menjalankan parachainnya itu stabil dan meminimalisir bugnya seperti itu. Nah karena hal tersebut akhirnya mereka menyimpulkan mungkin untuk parachain yang di launching di Polkadot mungkin tidak lebih banyak dari yang di launching di Kusama. Kira-kira 75% dari total parachain yang ada di Kusama ya guys ya, jadi lebih kecil. Nah dan di sini pun juga sistem batch-nya tuh unik. Mereka akan launching batch-nya batch pertama itu di launching 5 auction ya, dan nanti tiap auction per minggunya bakal berganti, dan auction kedua dan seterusnya itu malah makin banyak, kayak rantai berkulit ya istilahnya gitu loh guys. Nah dan di sini dia bilang kurang lebih ada 6 period ini ya guys ya, 6 period, dan mereka pun bakal mulai sampai 17 Desember 2021 ya kayak gitu. Nah di sini juga dia bilang sistem setiap 7 hari auction atau pelelangan parachainnya bakal dibagi menjadi 2 period, dimana starting periodnya dan ending periodnya. Starting periodnya itu cuma 1 hari 18 jam, jadi 1,5 hari doang ya guys ya dalam seminggu. Lalu yang estimasi ending periodnya itu kurang lebih memakan waktu 5 hari, dan biddingnya, pelelangannya itu akan berakhir di hari ketujuhnya kayak gitu. Nah terus untuk yang berpartisipasi, kalian tuh harus unbound token kalian yang kalian staking di Polkadot. Nah dan mengunboundnya harus jauh-jauh hari ya sebelum tanggal pelelangan dimulai, karena untuk mengunstaking token kita di Polkadot butuh waktu 28 hari kayak gitu ya guys. Dan ini tanggal-tanggalnya pertama ada yang mulai tanggal 11 November dan berakhir tanggal 18. Nah terus ada yang mulai tanggal 18 ke tanggal 25 dan seterusnya untuk tiap batchnya ya. Dan batchnya ini ada banyak sekali ya guys ya, ada 2 batch, dan ini batch pertama tuh 5,
5 auction, dan ini batch keduanya 6 auction ya. Untuk tanggal lengkapnya gua akan cantumin link ini di bawah ya guys ya, kayak gitu di deskripsi tentunya. Dan ini juga akan berpengaruh dengan harga Polkadot yang saat ini tuh udah mencapai kenaikan yang cukup signifikan ya, dari range 30 dolaran per Polkadot itu menjadi 40 dolaran ya, meskipun masih belum menyentuh ATH-nya ya, atau harga tertingginya itu 49,39 dolar. Nah, dan kita butuh 60% lagi untuk menyetarakan dengan nilai tertinggi sebelumnya. Dan ini membuat orang sentimen bahwa kalau harga Polkadot itu bisa mencapai 100 bila parachainnya sudah berfungsi. Karena nantinya koin Polkadot ini bakal digunakan bisa di segala macam smart contract yang terikat oleh parachainnya. Jadi fungsi Polkadotnya bukan sekedar spekulasi hodl aja ya guys ya, mulai lebih berguna sepertinya. Kayak gitu guys. Nah, di sini ada tren menarik dari The Crypt. Jadi ada komunitas kripto itu ada yang bilang kalau sebenarnya aset terkini yang harus kita miliki adalah kubus dari logam tungsten ini ya. Ini aneh banget ya topiknya, tapi ini beneran diartikelin sama thecrypt.co. Nah, jadi salah satu co-founder Coinmetrics, Nick Carter itu dia ngepost tentang order Amazonnya dia, yang dimana dia mau beli kubus tungsten ini ya guys ya, dengan harganya ya cukup wah ya, ya bisa dibilang 3.000 dolar atau setara dengan 54 juta rupiah ya. Wow, menarik sekali gitu ya guys ya. Nah, di sini juga ternyata aset ini tuh dianggap aset logam mulia yang dimana tidak ada kaitannya dengan blockchain, tapi cuma karena kebetulan yang ngepost duluan adalah orang yang berkaitan bekerja di dunia blockchain ya guys ya. Nah, dan akhirnya ini jadi meme buat para crypto community. Banyak yang komen oh non fungible tungsten yet. Nah, diplesetin dari kata NFT ya. Dan ada orang pun juga berspekulasi, bayangin kalau ada orang foto kubus tungsten terus di NFT-in terus dijual lebih mahal dari tungstennya ya, bayangin aja. Dan ada juga yang orang yang skeptis dengan dunia kripto itu juga mengkomen kayak gini, dia bilang oh kayaknya gua mau deh kalau tungsten cube gitu. Nah, terus ada juga yang mencibir juga kayak gitu, tapi beneran ada NFT-nya loh guys. Nah, nih Metal Cube, Tungsten Cube, dan ini benar-benar foto doang ya. Ini fotonya nggak keluar sih, kalau di Twitternya ada ini fotonya. Nah, ini keluarnya di sini nanti. Ini tinggal kita refresh aja ya. Kalau di refresh keluar nggak fotonya? Kayaknya nggak, mungkin lagi ngebug. Dan di sini, nah ini nih ada fotonya nih kalau kalian klik ya. Metal Cube tuh. Nih cuma ini doang guys. Tuh tungsten. Tapi katanya ini nanti dia bilang ini nggak ada nilai, tapi kalau lu beli nanti mereka akan jadi bikin art. Tapi yang nggak yakin ya, jangan beli NFT yang nggak jelas ya, beli NFT yang pasti aja ada use case-nya atau benar-benar murni karya seni. Oke. Nah, terus ini Huobi akhirnya mengeluarkan derivatif trading untuk Ethereum ya. Jadi kalau buat kalian yang user Huobi di Indo, mungkin ini akan berita bagus buat kalian ya, terutama trader-trader di sana. Apalagi semenjak banning kripto di Cina ya guys ya, exchange mungkin Huobi akan fokus customer di luar Cina. Mungkin termasuk Indonesia akan masuk Huobi juga kali, nggak tahu juga ya guys ya. Oke, yang terakhir akhirnya SEC semacam OJK-nya di Amerika sana memutuskan ya udahlah kita membuat Bitcoin future ETF trading minggu depan. Nah, dan ini benar-benar dibilang watershed itu karena benar-benar momennya itu ada konflik di dalamnya ya kayak gitu. Dan banyak orang yang komen juga
ada chance ETF ini dipakai untuk memanipulasi gitu ya dari pemerintah, supaya ya balik lagi uangnya lari ke pemerintah ya, kayak gitu ya guys ya. Tapi sebenarnya kalau kita baca berita lengkapnya, di sini itu sebenarnya mereka itu selalu mengatasnamakan quote on quote keamanan investor di sini. Dan akhirnya mereka menyetujui karena ada salah satu proposal dari ProShares dan Invesco LTD atau PT Investo bahasa Indonesianya. Nah, dia bilang itu mereka akan membentuk dalam bentukan mutual fund rules dari kepada SEC ya, si Gary Gensler ini. Dan akhirnya Gary Gensler menganggap ini ada signifikan investor protection atau perlindungan investor yang signifikan. Nah, sebenarnya ETF dalam kripto ini pertama kali memang sudah dicetuskan oleh Winklevoss bersaudara ya, Cameron and Tyler Winklevoss ya, pendirinya Kraken ya. Nah, dan dia tuh bikinnya Bitcoin ETF itu di 2013 gitu. Apalagi dengan dana yang ETF industri itu sangat gede, 6,7 triliun dolar ya guys ya. Kalau di rupiah itu mungkin udah ribuan triliun kali ya guys ya. Gitu. Nah, terus ini juga dia bilang banyak kayak saling bertentangan, konflik, rejection karena untuk struktur tradingnya apakah bakal sama atau beda untuk kripto dan ETF aset konvensional. Terus abis itu ada kekhawatiran karena kok leverage-nya, kok returnnya kelihatannya wah banget gitu ya, sangat-sangat menguntungkan. Terus juga volatility-nya lumayan tinggi gitu. Nah, ini yang menjadi catatan untuk SEC ya. Nah, terus juga SEC pun juga punya concern dengan resiko ke investor juga. Nah, concern mereka salah satunya adalah Bitcoin dalam 3 tahun returnnya itu gede, tapi juga dia punya lossnya juga gede ya guys ya. Return di range 95% sampai 305%, tapi lossnya juga gede 74%. Meskipun sebenarnya returnnya masih jauh lebih gede daripada lossnya ya, tapi dengan loss yang jumlah persenannya juga di atas 20%, itu kalau buat industri keuangan konvensional itu sangat deg-degan ya guys ya, kayak gitu. Dan ini dilihat pendataannya menurut Bloomberg untuk yang pengajuan ETF-nya ya guys ya. Nah, kayak gitu. Dan ini approvalnya yang paling cepat tuh si ProShare ini ya guys ya, kayak gitu. Akhirnya banyak crypto advokat itu merasa, orang-orang yang pendukung kripto itu merasa Gensler ini lebih mendukung pemerintah daripada mendukung komunitas kripto gitu. Meskipun si Gensler ini pernah ngajar kelas tentang blockchain juga, tapi dengan statementnya juga Gensler bilang masih wild west atau benar-benar masih liar gitu ya. Nah, itu juga membuat kita semakin ragu apakah Gensler itu di pihak investor kripto atau Gary Gensler ini di pihak pemerintah, kayak gitu ya guys ya. Nah, karena dengan cara penjelasannya dia cuma ingin market yang lebih jelas dan lebih pasti pegangannya, kayak gitu. Nah, di sini akhirnya para SEC itu, anggota SEC itu akhirnya setuju semenjak Gensler itu mengkaitkan ETF ini dengan perundangan mereka mengenai ETF di dari kutipan tahun 1940 untuk Bitcoin future ETF ini ya guys ya, kayak gitu. Nah, dan akhirnya setelah itu akhirnya sudah mulai 4 ETF future trading yang di backup Bitcoin
Bitcoin ETF itu udah mulai ditradingkan di US Exchange bulan ini. Oke, jadi itu aja sih news kali ini. Make sure like, comment, subscribe. Jangan lupa kalian langsung buka Twitter kita juga. Twitter kita @decentraboys ya guys ya. Jangan lupa ini close dulu. Nah, kalian tinggal search aja di Twitter Decentraboys, langsung keluar ya guys ya. Langsung keluar. Nah, ini namanya Decentraboys. Nah, kalian kalau bisa follow di ini Twitter kita buat tanya-tanya, dan juga kalian juga bisa buka di link bio-nya. Di sini kalian bisa subscribe YouTube kita, terus bisa follow Instagram kita buat insider news. Ya, kalau mau join Discord kita pun juga boleh buat ya pembahasan seputar kripto ya. Kita karena Decentraboys bagian dari Squid Labs juga. Kayak gitu ya guys ya. Nah, dan jangan lupa seperti biasa tanggal 29 Oktober jam 2 siang itu kita mau live YouTube untuk pertama kali ya membahas topik mengenai desentralisasi, khususnya untuk di dunia kripto itu sendiri guys. So make sure like, comment, subscribe. That's it. Decentraboys signing out.